kekristenan kita itu? Apa tindakan kita? Apa yang kita lakukan? Kalau sama dengan dunia ini, gak ada artinya bagi kita. Harus berbeda. Dan harus Tuhan lihat. Itulah pergumulan kita. Saya bersyukur saudara boleh bersama-sama dengan kita. Iya. Tapi ya harus begitu saudaraku. Ini bukan firman saya. Bukan ajaran saya. Tuhan yang berkata. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu. Maupun ketekunanmu. Aku tahu. Bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ini artinya tidak ada kompromi dengan orang jahat. Karena bisa diragukan kalau pergaulan seseorang hanya dengan orang jahat, ya bisa-bisa dia ada sedikitnya ada kontak lah dengan orang jahat. Makanya saudaraku, kalau orang jahat sekedar boleh bertobatlah, jangan lakukan itu. Tapi kalau kita sampai makan sama dia, tidur sama dia, nah itu temannya penjahat. Jangan-jangan dia ada juga hatinya jadi ikut. Itu nggak boleh. Kalau hanya kita sekedar menasihati, boleh. Jadi, ya, makanya di sini adalah juga penilaian Tuhan. Kalau kita ini tidak boleh sama dengan penjahat, itu tidak boleh sabar dengan penjahat. Haleluya. Kita kembali buka Alkitab kita dari Wahyu pasal 2. Walaupun kita tidak langsung secara terus-menerus dari per pasal, tapi saya perhatikan ada baiknya kita tetap bisa, biarpun dari pasal-pasal awal juga. Saat ini kita akan melihat Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-7. Saya baca yang ganjil biar saudara nanti akan juga membaca. Jadi berbahagialah yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan saya dapat dari saudara kita India, memang firman Tuhan yang pertama tidak tertulis, langsung Allah berbicara. Jadi berbicara dan mendengar dan kita memperkatakan itu harus jelas dan itu jadi kemenangan kita. Jadi kalau sekarang kita sudah bisa menerima sesuai dengan kemajuan zaman, ya, jadi kita bisa menerima yang tertulis. Tapi kalau awal pertamanya belum ada yang tertulis, jadi hanya diperkatakan dan pendengaran itulah yang sangat penting. Kalau sekarang otak harus bisa baca, mata harus bisa melihat, telinga bisa mendengar, ini semuanya, saudaraku, ya, bagi kita. Mari kita mau baca. Saya baca ayat pertama, saudara nanti akan bersama ayat 2. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketenanganmu.
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat selalu terhadap orang yang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau telah mengisi segala perbuatan pengikut-pengikut Paulus yang juga benci. Bersama kita, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dan siapa menang, dia akan berimakan dari pohon kehidupan yang ada di tangan Allah. Saudara-saudaraku, ini adalah koreksi yang pertama dari Tuhan atas jemaat-jemaatnya. Dan kitab Wahyu ini bukan kepada sembarang orang. Jadi kalau sebelum kitab Wahyu ada 65 buku, itu adalah kepada semua manusia di bumi ini. Tapi kalau kitab Wahyu bukan kepada semua. Jadi 65 buku untuk menjadikan orang menerima Yesus dan dia masuk dalam fondasi bertobat dan dia berpindah dari yang lama, hidup lama menjadi hidup baru. Nah, itulah 65 kitab. Tapi khusus kitab Wahyu ini hanya kepada hamba-hambanya Tuhan. Artinya orang yang sudah bertobat dan menyerahkan diri untuk melakukan kehendak Allah. Nah, ini bedanya, saudara. Ini sebabnya banyak orang Kristen dia masuk di gereja, keluar masuk, tapi bukan pelaku kehendak Tuhan. Hanya ini, saudaraku, kita harus semakin mengerti. Kita nggak boleh asal Kristen begitu saja. Ini sebabnya kitab Wahyu ini bukan kitab kepada umum. Ini sebabnya urut-urutannya ayat 1 pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan yang malaikatnya yang diutusnya terjadi. Dan malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi boleh saya bikin dari Allah kepada Yesus, Yesus kepada Yohanes sebagai rasulnya Tuhan, dan nanti dari Yohanes kepada hamba-hambanya Tuhan. Itulah ketujuh sidang jemaat itu. Nah, jadi Yohanes disebut hamba Tuhan,
Tapi 7 jemaat itu juga sudah disebut hamba-hamba. Jadi bukan lagi asal yang menjadi Kristen begitu saja. Itu sebabnya tadi supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi hamba-hambanya di sini sudah termasuk kita. Kalau kita sudah meninggalkan yang lama sudah berlalu, sudah bangkit waktu dibaptis, yang baru sudah datang. Harus ini, kalau tidak ada pengalaman ini nggak bisa, masih terkubur di dalam dosa. Kalau dikoreksi ya semua gelap. Ya, kalau bercanda gelap. Itu kalau bercanda. Ketawa tapi nanti bisa sakit. Sakit. Gak apa-apa, memang gitu ya. Ini. Jadi itulah. Jadi kalau kita dibaptis, ingat semua. Makanya kalau mau baptis, mana kita asal baptis? Diajari dulu. Bagaimana itu dibaptis? Bagaimana caranya? Bagaimana sudah dibaptis? Bagaimana pengalaman orang dibaptis? Ya itulah. Itu untuk masuk hamba Tuhan yang menurut Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu ada dua arti. Hamba Tuhan yang menjadi pelayan. Ada hamba Tuhan yang menjadi pelaku kehendak Tuhan. Itu. Jadi hamba. Ada hamba. Karena hamba itu macam-macam. Ada hamba kecil. Ada hamba besar. Ada hamba upahan. Ada hamba yang mengasihi. Nah, jadi itu. Hamba-hamba itu beda. Jadi di sini biar kita harus mengerti. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Nya itu Yesus, bukan Nyai ya. Nah, apalagi ini huruf besar di tengah-tengah kalimat itu menunjuk Tuhan. Jadi itu Tuhan Yesus. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Nah, ini hamba-hamba ini bukan Yohanes. Itu semua yang mau menerima. Termasuk kita. Apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, ini hamba Tuhan. Nah, ini pribadinya Yohanes. Kalau hamba-hambanya tadi, makanya juga ada kata. Kalau Yohanes itu cuma, ini belajar bahasa kita ini. Hanya hambanya, tapi di sini hamba-hambanya jamak, bukan tunggal. Nah, itu namanya bisa orang banyak. Nah, itulah. Jadi mau baca Alkitab, dia harus mengerti. Makanya sekolah minimal semua kita sudah sekolah karena sudah tahu baca. Hanya kedalaman itu gak apa-apa. Ya, karena apa? Kalaupun kita sudah jadi gurunya mahasiswa, tapi kalau gak ada roh Tuhan, jangan pikir dia pintar. Ada gurunya mahasiswa, tapi bodoh. Siapa itu? Iya. Tapi biarpun ibu-ibu janda tidak sekolah, tapi kalau ada Roh Kudus mengerti kehendak Allah. Haleluya. Nah, ini saudaraku ya. Jadi kita harus semakin mengerti sampai kita bisa mendapat apa maksud Tuhan dalam setiap firman. Apalagi ini wahyu ini bukan lagi kepada umum. Ya, bukan lagi kepada umum. Tapi ini adalah kepada yang khusus. Dan supaya diperlengkapi
dilengkapi, supaya diperlengkapi untuk benar-benar siap masuk kepada apa yang Tuhan sediakan begitu hebat, luar biasa. Mulai dari penebusan itu, kita masuk dalam baptisan, terus kalau kita bergumul dan menang, masuk di Yerusalem baru. Wah, luar biasa. Suasananya juga luar biasa. Semuanya terbuat dari semua hal-hal yang mahal. Nggak ada yang murahan. Kayu juga nggak pakai. Emas, perak, krisopras. Waduh, berapa itu macam permata itu di sana. Luar biasa. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya ya kita dalam pendalaman firman ini, saudara-saudaraku, harus lebih memberi perhatian dengan sungguh-sungguh. Dan harus ada kerinduan. Nah, ini. Jadi saya sudah sampaikan dari Allah Bapa kepada Yesus Kristus untuk ditujukan kepada orang-orang yang khususnya ditunjukkan kepada kita di akhir zaman ini. Mengapa? Karena yang pertama itu sudah tidak akan melakukan ini lagi. Mereka sudah melakukan apa yang mereka terima. Contohnya, kalau Abraham ada roh Tuhan, ada gerak bagi mereka. Kalau Musa, mereka sudah terima Taurat intinya. Dan dari Taurat itu banyak lagi bagian-bagiannya. Dan kalau kitab Wahyu ini, ya ini adalah sesudah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, baru ada kitab Wahyu. Nah, itulah perbedaannya. Jadi makanya kita bersyukur kita masih bisa membaca kitab Wahyu, karena di dalamnya ada berkat yang luar biasa. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita sudah mendengar dari Allah Bapa kepada Yesus, dan Yesus sasarannya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan itu nanti disampaikan, ada yang melalui Yesus waktu dalam hidupnya, tapi itu hanya sedikit, hanya di tempat sekitar Israel saja, dan dalam waktu tidak lama, hanya 3,5 tahun dia memberitakan firman. Jadi nanti yang menyampaikan kepada kita adalah melalui suratnya Yohanes murid Yesus. Nah, jadi sudah jelas ya pembukaan kitab Wahyu. Enggak lagi bertanya-tanya. Dan kenapa ini harus kita mengerti? Itulah luar biasanya kasih Tuhan bagi kita untuk di akhir zaman ini. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan. Nah, termasuk kita. Amin. Nah, karena kita sudah ikut, bisa berbahagia kita ini, kata firman. Saudara harus yakini ada kebahagiaan kita khusus. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi kitab Wahyu ini banyak nubuat, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi saudara-saudaraku harus sampai menuruti. Maka ya yang harus lihat, yang Tuhan lihat nanti adalah perbuatan kita.
Ini yang pertama, perbuatan kita. Itu sebabnya koreksi yang pertama kepada sidang jemaat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencuri mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, apa kekristenan kita itu? Apa tindakan kita? Apa yang kita lakukan? Kalau sama dengan dunia ini, gak ada artinya bagi kita. Harus berbeda. Dan harus Tuhan lihat. Itulah pergumulan kita. Saya bersyukur saudara boleh bersama-sama dengan kita. Iya. Tapi ya harus begitu saudaraku. Ini bukan firman saya. Bukan ajaran saya. Tuhan yang berkata. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ini artinya tidak ada kompromi dengan orang jahat. Karena bisa diragukan kalau pergaulan seseorang hanya dengan orang jahat, ya bisa-bisa dia ada sedikitnya ada kontak lah dengan orang jahat. Makanya saudaraku, kalau orang jahat sekedar boleh bertobatlah, jangan lakukan itu. Tapi kalau kita sampai makan sama dia, tidur sama dia, nah itu temannya penjahat. Jangan-jangan dia ada juga hatinya jadi ikut. Nah, itu nggak boleh. Kalau hanya kita sekedar menasihati, boleh. Jadi, ya, makanya di sini adalah juga penilaian Tuhan. Kalau kita ini tidak boleh sama dengan penjahat, itu tidak boleh sabar dengan penjahat. Haleluya. Artinya kalau sabar dengan penjahat, bisa sama makan, sama duduk, sama tidur, bergaul. Bisa. Ini. Tapi itu sebabnya jangan bergaul dengan yang tidak baik. Karena pergaulan yang buruk adalah merusak. Itu biasanya yang baik. Ini saudara-saudaraku, ini artinya ayat ini. Bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat. Nah, ini. Baiklah, jadi kita lihat dari awal. Gerak kita ini harus baik di mata Tuhan. Gerak rohani. Gerak rohani. Saudara-saudaraku, setan juga senang gerak badan, budi. Makanya saudara-saudaraku, membangkitkan dosa, ada tari-tarian yang membangkitkan dosa. Karena ada gerakan yang membangkitkan dosa. Tapi kalau kita, Tuhan ingin melihat gerakan dalam kebenaran dan kekudusan. Ya Tuhan tolong kita. Ini saudaraku, makanya bukan asal Kristen. Ya. Orang keluar masuk gereja tanpa mengerti. Suatu waktu Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena Tuhan sudah tahu gerak-gerak kita dan mana gerakan yang Tuhan mau. Kita sudah harus tahu, saudaraku, gerak mana yang disukai Tuhan. Gerak yang disukai Tuhan adalah jalan orang benar, jalan orang kudus, jalan orang yang hidup dalam kebenaran firman. Inilah gerak yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini sebabnya
jemaat di Efesus ini koreksi yang pertama. Ini saudaraku. Untuk itu, supaya ini boleh terlaksana, banyak berdoa, setia kepada Tuhan, setia ibadah, setia mendengar, setia baca juga sendiri di rumah. Ini saudaraku, supaya gerakan kita sangat menyenangkan Tuhan. Jadi yang Tuhan lihat bagi kita semua hanya gerakan kebenaran, gerakan kekudusan, gerakan yang menyenangkan Tuhan, gerakan sampai masuk Yerusalem baru. Ada gerakannya, saudaraku. Jadi nggak asal-asalan. Memang adalah bagian gerakan ke Yerusalem baru, datang ke gereja. Tapi kalau hanya datang ke gereja, nggak ngerti apalah artinya, saudara-saudara yang kasih. Sama dengan orang berkhotbah. Kalau tidak ada penterjemah, nanti kita ngerti apa? Pulang, gitu-gitu juga. Itu pun dibikin sampai dunia kiamat. Tetap aja, saudara. Jadi kita ini makanya tadi harus sampai sekecil-kecilnya. Kalau Tuhan kasih, harus kita boleh menyelami rahasia firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Dan jangan hanya mengerti, nanti jadi iblis. Karena iblis itu pintar sekali. Dia ingin menyamai Tuhan. Ingin. Itu. Cuma dia tidak mampu. Karena Tuhan itu sudah maha semuanya. Tapi iblis ke situ. Jadi tahu dia, pintar dia. Pintar. Ini. Hanya pintarnya itu akhirnya nanti melawan Tuhan. Gerakan yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus berserah untuk memiliki gerakan yang menyenangkan Tuhan. Perbuatan pekerjaan. Semua kita boleh mengerjakan pekerjaan dengan baik, tapi semakin kita melakukan semua tindakan, harus kita meyakini bahwa setiap yang kita lakukan tidak ada yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Supaya aku tahu segala pekerjaan, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi ketekunan juga penting sekali, saudaraku. Haleluya. Tekun ibadah. Nah, jadi di rumah juga jangan mudah bosan. Baru piara ayam 2 bulan udah bosan. Ya belum bertelur kalau dari telur jadi telur, belum bertelur 2 bulan. Apa hasilnya? Ya biarpun tambah besar sedikit, ya hanya itu. Tapi banyak lagi nanti kalau kita tekun. Ini berkembang. Jadi harus ada ketekunan. Ini juga kalau nggak tekun masak, baru 10 menit, jadi angkat. Masa kita mau makan beras? Emang kita ayam? Nanti perutnya kan nggak kuat. Jadi semuanya, saudaraku, mengerjakan pekerjaan, biasakan ada ketekunan. Haleluya. Semua harus ini, saudaraku. Baru nanti lebih lagi kepada yang rohani. Tekun baca firman, tekun berdoa, tekun ibadah. Ini, saudaraku. Makanya kita ini nggak boleh asal Kristen begitu-begitu saja. Dan Tuhan begitu jelas. Koreksi yang pertama. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu,
maupun ketekunanmu, maupun menjaga pergaulan, tidak dapat saja sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi kalau ada ajaran-ajaran palsu, saudara-saudaraku, seandainya kita tidak pun belum terlalu banyak tahu firman, tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan berbicara untuk kita bisa mengerti kalau ada yang palsu. Dan kalau kita ingat-ingat pelajaran firman Tuhan, kita makin mengerti lagi. Wah, ini palsu ini. Wah, ini enggak benar itu. Wah, ini Pak Cik ini udah tahu. Ah, ini enggak sampai tujuan ini. Ah, ini. Nah, dia udah mulai ini. Aku di sekolah berapa tahun pun nanti kalau begitu aja paling ambang. Kata dia yang ngomong bukan aku. Itu pengalaman dia. Nah, jadi itu saudara-saudara. Semua kita harus langsung bisa mengerti semua dari pengajaran kita dengar dan ada Roh Tuhan. Jadi mulai dari kita menerima Yesus, dibaptis, sudah ada pekerjaan Roh, tapi kepenuhan Roh belum. Nah, ini kepenuhan Roh dengan ada pekerjaan Roh ada. Orang mulai bertobat saja sudah ada pekerjaan Roh. Tapi kalau sudah mengenai kepenuhan Roh, seperti rasul-rasul sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi kepenuhan Roh di mana? Di loteng Yerusalem. Sesudah mereka berdoa 10 hari. Artinya juga kalau sudah mati keinginan daging kita, kita hukum, kita lawan keinginan daging, baru yang bekerja adalah kuasa Roh Tuhan. Kalau belum bertobat, keinginan dagingnya selalu itu saja. Merokok saja nggak bisa dilawan. Bagaimana bisa kebenaran Roh Kudus? Jadi matikan dulu keinginan daging, baru bisa kuasa Roh bekerja. Haleluya. Nah, itu. Jadi orang terima Tuhan itu sudah ada gerakan dari Roh. Tapi dipenuhi dengan Roh Kudus, biar murid-murid sudah terima Tuhan, sudah diajar 3,5 tahun. Tapi nanti kalau Yesus sudah naik ke surga dan mereka berdoa berapa hari? 10 hari. Jadi sesudah Yesus bangkit 40 hari dia naik dan murid berdoa 10 hari. Jadi pas hari Pentakosta, hari keberapa itu? Oh iya, ke-50. Ya, hari ke-50 itulah murid-murid mulai berbahasa roh, dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita semua harus sesuai Alkitab. Jangan ada keluar. Sebab Alkitab ini saja yang dari Tuhan. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Itu sebabnya aku tahu segala pekerjaanmu. Dari mana tahu ya? Dari sesuai firman. Ini. Dari sesuai pimpinan Roh. Jadi Roh Kudus bekerja untuk kita bisa digerakkan terima mana, memilih mana, melakukan apa. Sehingga pekerjaan kita dilihat Allah itu baik adanya. Jadi termasuk jangan bergaul dengan yang jahat. Ya, walaupun itu dalam, ya, kalau kita sudah tahu ya, kalau belum tahu ya bagaimana. Ya, jadi kalaupun nanti ada mengaku-ngaku dirinya rasul, padahal ya firman kerasulan itu, berita kerasulan itu
yang disampaikan oleh Rasul, mereka tidak tahu. Jadi ini namanya rasul-rasul palsu. Karena banyak nanti rasul palsu, nabi palsu, Kristen palsu, otomatis, ya. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita semua harus pemenang dalam hal itu. Tapi pergumulan kita yang tidak habis-habis sepanjang hidup ini adalah mematikan keinginan daging. Dan itu yang sangat sulit. Karena dia ada di dalam kita. Ya, ini. Jadi kadang-kadang kita pikir perbuatan kebenaran, pimpinan roh sesuai firman, tahu-tahu sudah keinginan kita sendiri. Jadi bukan lagi ada firman, ada roh, tapi udah kita sendiri. Ini. Jadi kalau kita sendiri, ya nggak disaksikan oleh Tuhan, nggak bisa. Makanya saudaraku, penyampaian kitab Wahyu ini saja, kalau kita bertanya dalam hati, kenapa Allah memberikan kepada Yesus? Yesus memberikan kepada Yohanes. Yohanes memberikan kepada hamba-hamba Tuhan kecil. Itulah sidang jemaat yang ada di 7 sidang jemaat. Dan koreksi yang pertama adalah Efesus. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi Tuhan sendiri, ya, supaya ada kuat bagaikan saksi, ya. Jadi tidak langsung hanya begitu saja. Kalau dulu kepada Adam, ya hanya begitu saja. Ya, tidak disebut Roh Kudus, tidak disebut Yesus, Allah hanya berfirman. Tapi itulah pada saat itu. Tapi saat itu kurasa semua hening, tenang. Nah, karena binatang-binatang juga saat itu binatang-binatang yang masih dikuasai Tuhan semua. Belum ada binatang liar yang mematikan. Sudah berdosa, baru nanti binatang-binatang juga jadi ikut jahat. Mengikuti manusia, makan manusia. Kalau dulu nggak boleh. Nah, seperti Adam itu di Taman Eden, dia aja singa-singa di situ main-main. Nah, itu gambarnya, ya kan? Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu sebabnya harus nyata. Kita juga sedang bergumul, sedang berdoa, semua kita, supaya kita ini ada berterus terang di hadapan Tuhan, bahwa kita ada di dalam perbuatan baik. Kiranya Tuhan tolong kita. Sampai Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Jadi saudara-saudaraku, mau cari Tuhan itu tidak boleh enak-enak. Haleluya saudaraku. Sebabnya kadang-kadang biar jauh dari mana datang ibadah. Nah, supaya lebih pas itu berjerih payah. Seandainya jalan dari Depok, jalan kaki aja terus sampai sini. Contohnya, karena jerih payah. Jadi itu pun jangan sampai malas. Sudah, jangan saudaraku. Harus ada dilanjut nanti. Aku tahu ketekunanmu. Ya, karena kita lihat, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan.
ketekunanmu. Jadi belum apa-apa, udahlah, ceng. Ceng itu apa? Itu bahasa dulu. Orang sini kali enggak tahu lagi ya. Itu langsung putus. Enggak nyambung lagi, enggak lanjut lagi, gitulah kira-kira. Tapi anak Tuhan harus ya ada ketekunan bahwa engkau dan kita tidak boleh sadar kepada orang jahat, dalam arti tidak beramah-ramahan. Kalau hanya menasihati, mengkhotbahi, menyampaikan firman, ya itu baik, saudara-saudaraku, ya. Inilah. Dan kalau umpamanya nanti, aku kan membimbing, ya kalau membimbing sebagai apa kita? Nah, kalau sebagai guru, ya udah nanti tugasnya sebagai guru kan ada apanya. Tapi kalau sampai itu terus itu sampai sama tidur sama apa, kan itu bukan guru lagi, itu namanya udah keluarga lagi. Jadi beda semuanya. Jadi semua harus tepat. Dan inilah Tuhan mau lihat ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku tahu. Dan inilah saudaraku, mata yang tidak bisa kita bohongi. Karena segala sesuatu Tuhan tahu. Segala sesuatu Tuhan lihat. Tidak ada yang bohong. Kita sama kita bisa berbohong-bohong, pencak silat, belok sini. Tapi kalau Tuhan tidak ada, mau pencak silat pun kita tidak laku dan tidak bisa, saudaraku. Mau menghadap hadiratnya Tuhan aja udah tidak ada yang berani, saudaraku. Ya, Musa kadang melihat hadirat Tuhan itu dia nggak mampu dia memandang. Ini, saudaraku. Jadi kalau yang seperti itu mau mengoreksi kita, itu sebabnya sekarang inilah sebelum pengoreksian Tuhan itu, apalagi pengoreksian yang terakhir. Kalau kitab Wahyu ini kepada 7 jemaat, masih ada kesempatan untuk bertobat. Itu sebabnya ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi ada ya kesempatan untuk bertobat. Inilah indahnya, saudaraku, kalau sama-sama kita berdoa, di dalam ibadah kita harus ada Roh Tuhan. Di dalam ibadah kita harus ada ungkapan firman Tuhan. Jangan firman yang tertutup. Jangan firman yang tidak dibuka. Karena firman ini kalau tidak dibuka pengertiannya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka firman ini juga bisa dipakai iblis untuk mengelabui manusia. Bahkan dalam hati manusia yang tanpa Roh Tuhan, dia bisa salah tafsir dan dia berbuat semau dirinya sendiri. Pakai firman Tuhan, tapi semaunya diri sendiri. Jangan pikir jadi dukun itu juga bisa pakai firman Tuhan, pakai Alkitab. Betul apa ini? Ini. Jadi itu sebabnya harus ada Roh Tuhan dan harus ada rindu kepada kebenaran dan kekudusan, rindu kepada kehendak Tuhan. Biar kita selesaikan sedikit lagi. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi saudara-saudaraku, baru disebut
bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi ada kesempatan bertobat. Inilah firman saudaraku yang masih membawa kita berpeluang untuk sangat diberkati Tuhan sampai boleh masuk Yerusalem baru, karena koreksi itu jemaat ini adalah untuk kita boleh masuk di Yerusalem baru. Jadi kalau tidak bertobat, kalau tidak demikian aku datang kepadamu dan akan mengambil kegidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi kalau di sini ada pelajaran ini, ada tempat kudus pelita emas, itu adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, jadi kalau cabang-cabangnya itu nanti ada 66, itu Alkitab. Jadi apinya itu adalah apinya Roh Kudus. Jadi kalau itu diambil, ya nanti biar ada firman Tuhan, manusia jadi ya seperti tadi, setan boleh, setan pakai Alkitab pintar sekali. Ya kalau kita nggak ada Roh Tuhan, bisa juga kita hilang. Ya itu sebabnya saudaraku ya. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Ini juga semua adalah ya menaklukkan keinginan tapi bukan kepada Tuhan. Itu Nikolaus. Ya, jadi menarik keinginan kepada hal-hal yang lain. Apapun kesenangan manusia, kepada dunia, duit, apa saja pun yang mengalahkan dia. Ini Nikolaus. Itu sebabnya kita harus, karena apa? Nikolaus itu bisa menjadikan orang tertarik. Yang tadinya harus kita ini tertarik hanya kepada satu, adalah tertarik kepada Tuhan. Haleluya. Tapi kalau Nikolaus tarik yang sama bobotnya, bagaikan orang mencari Tuhan. Ini. Nah kalau kita pikir-pikir saudara-saudaraku, ini kita ini juga masih banyak kurang ini. Kalau cari duit berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat. Jadi kalau hari Sabtu istirahat, santai. Iya. Kalau ibadah kita paling berapa? Nah, ini. Sebenarnya kita harus lebih mengasihi Tuhan lagi. Tapi kiranya Tuhan tolonglah kita. Ya. Kita enggak terlalu paksakan saudaraku. Tapi kasih kita jangan sampai hilang. Semua ibadah kita lakukan karena Tuhan. Persembahan kita lakukan karena Tuhan. Jangan karena akunya. Jangan supaya dipuji orang. Tapi Tuhan tahu semua. Dan Tuhan tahu akan memberkati kita semua, saudaraku. Jadi semua kita lakukan karena Tuhan. Ya. Tapi yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Ini yang mengalihkan, mengalahkan ya kepada yang lain. Ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Karena siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Tuhan. Saudara-saudaraku, malam hari ini, ya biar kita berusaha berdoa. Biar kita bagaikan ada di koreksinya Tuhan langsung. Dan biar kita mau menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh. Dan biarlah kita memakai kesempatan ini untuk bisa menang, melewati semua kesulitan ini.
sampai melewati antikris dan bertemu Tuhan. Kita diangkat oleh Tuhan dan bertemulah di udara. Ya, pertemuan yang indah, pesta nikah anak domba. Baru dari situ turun lagi ke bumi merayakan ada kerajaan 1000 tahun. Sesudah itu naiklah bumi baru. Tuhan memberkati. Mari kita mau datang kepada